Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penjualan di Metro UI. Caranya adalah, perhatikan, pertama kita di posisi dashboard. Di sini kita pilih ADD penjualan. Jendela baru akan dibuat dan dibuka. Jika memilih customer, bisa menekan tombol F3, yaitu untuk memilih customer. Setelah menekan tombol F3, Anda bisa menggunakan tombol tanda panas di keyboard untuk memainkan kursor atau select yang dimainkan oleh tanda panah. Saya akan menjual barang untuk customer SS. Perhatikan, SS ini harga 1. Ya, oke. Setelah customer diklik atau dipilih, maka sistem akan otomatis mengisi nama customer, kemudian alamat customer. Baik. Dan juga jika customer ini dia terdaftar dengan harga 2, maka ini otomatis terpilih dengan harga 2. Tapi jika sebaliknya adalah harga 1, maka ini juga tipe harga akan harga 1. Di posisi ini, teman-teman bisa menekan tombol enter untuk menginput barang baru yang akan dijual. Perhatikan ya, saya ingin menjual misalnya top susu. Nah, top susu ada 2 satuan yang kita jual. Yang pertama yaitu dus, yang kedua yaitu renteng. Kita select yang di bagian bawah, kemudian tekan enter. Maka fokus di quantity sekarang. Di quantity kita isi berapa renteng yang akan dia beli. Misalnya 5 renteng. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah termasuk barang yang kita input tadi. Tak kala di sini kita menekan tombol enter, maka itu akan fokus ke ADD. Ke sini. Misalnya saya mau jual paramek. Di sini ada paramek pak, kemudian paramek lembar, kemudian paramek nyeri otot pak, kemudian paramek otot banyak yang lembarnya. Saya akan pilih paramek yang lembar. Dia beli 6 lembar. Oke. Selanjutnya pelanggan memesan tolak angin cair. Dia membeli 1 pak. Oke. Enter ya. Di sini saya gunakan tombol enter hanya khusus untuk menambahkan barang. Dan ini otomatis. Nah, dia mau membeli sekarang itu Indomie soto. Soto. Dia beli 1 dus, kemudian oke. Kemudian saya mau menjual juga ladaku. Nah, di ladaku ada 3 satuan yang kita jual. Perhatikan, ada satuan dus dengan harga 455.000. Ada satuan pak dengan harga 58.500. Ada juga satuan renceng yaitu harganya 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini stoknya kemarin di video lain saya sudah menjelaskan. Stok itu sinkron antara satu sama lain. Kemudian si user bisa tahu tanggal yang ada di form ini terupdate tanggal berapa, stoknya ada berapa. Dan kemudian ini sekedar informasi, di sini ada harga beli. Perhatikan, ada harga beli. Harga beli ini bisa tidak diperlihatkan. Itu tergantung settingan si user. Kalau misalnya si user A itu memperlihatkan harga beli. Adapun sebaliknya, jika harga beli ditutup oleh admin untuk user A, maka dia tidak dapat melihat harga beli. Adapun perubahan harga jual itu juga bisa disetting melalui
user. Begitu ya. Saya ingin menjual ladaku renceng, ladaku bubuk renceng dengan harga 10.000. Perhatikan, ini apabila kita tekan tombol enter, maka barang ini akan diinput. Di sini kita bisa mempermainkan harga. Misalnya 10.000, kita bisa membuat 11.000. Oke. Kita tekan enter, maka fokusnya akan di quantity. Tetapi apabila kita buat misalnya 6.000, kita tekan enter, ini tidak bisa. Harga jual tidak boleh di bawah harga beli. Nah, baik. Oke. Kita buat harga tadi 10.000. Ini jika harganya diubah. Ya, jika pengen diubah. Ini misalnya begini. Misalnya harga itu sudah diputuskan duluan. Jadi tidak mungkin kita mengubah harga dari master barang. Begitu, ya. Kita bisa memanfaatkan fungsi ini untuk merubah hanya sekali jual. Baik. Dan perubahan harga ini juga tergantung user. Apakah user itu dapat melakukan hal ini? Maka bisa. Namun kalau tidak, maka tidak bisa. Baik, saya lanjutkan, saya tekan enter, quantity-nya in 2, kemudian enter. Perhatikan di sini. Di sini kita bisa mengubah quantity 5 jadi 6. Kemudian yang 6 jadi 4. Kemudian yang 1 jadi 3. Kemudian yang 1 yang di bawahnya jadi 5. Begitu ya. Enter, selesai. Maka harga otomatis dikali berdasarkan quantity. Kemudian untuk harga, perhatikan, di sini harganya 9.500. Kita bisa membuat 10.000. Enter. Maka harga menjadi 10.000. Harga awal adalah 9.500. Harga 2.200 di bawahnya untuk paramek kita bisa jual 2.500. Enter. Maka harga menjadi 2.500. Adapun ini tergantung settingan si admin untuk si user. Jika si admin tidak mengizinkan user untuk membolehkan perubahan harga ini, maka si user tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian bagaimana jika dia rubah harga menjadi yang tadinya 1.200 sekarang dirubah menjadi 500 rupiah. Baik, enter. Tidak bisa. Sistem tidak mengizinkan perubahan harga di bawah harga beli. Maka harga jual akan kembali kepada dasar. Ya. Nah, begitu. Baik. Di posisi ini kita tekan F2 atau pilih save. Ya. Di sini ada tombol save. Di sini juga ada refresh. Di sini ada cancel jika tidak jadi. Baik. Di sini close, bisa tidak diperlukan lagi. Di sini delete untuk hapus. Misalnya paramek saya hapus. Ini tidak jadi. Untuk melanjutkan proses penjualan dengan cara tekan F2, maka otomatis akan muncul form baru untuk melakukan pembayaran. Pembayaran otomatis diisi dengan jumlah total. Namun pengisian itu diselect. Anda tidak perlu menghapus select ini. Anda juga bisa mengetik langsung. Jadi ini tidak buang waktu. Cara kerja lebih cepat. Begitu ya. Baik. Misalnya dia membayar 600.000. Ya. Nah, di saat dia membayar 600.000, maka penjualan ini otomatis masuk piutang. Begitu ya. Nah, kalau begitu, jadi ada tanggal pembayaran yang keluar. Jadi tanggal berapa dia melakukan pelunasan, nanti dia akan disimpan. Kapan yang perlu ditagih di tanggal ini. Di sini saya tidak menjelaskan lebih jauh karena sudah saya jelaskan di video lain. Baik. Kemudian
Di sini metode pembayaran, ini metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu dia melakukan pembayaran melalui apa? Apakah melalui BCA ataupun melalui BNI? Di sini biasanya ada satu kasir lah, cuman tidak terdaftar. Harusnya di sini ada kasir. Sebagaimana kita pilih dia akan membayar ke kasir. Adakala ini kosong tidak diisi, maka sistem akan mengisi ini dengan secara otomatis, yaitu auto. Baik, saya close dulu. Kita mulai dari awal. Kita save atau F2, muncul seperti ini. Di posisi ini, kalau kita tekan enter, maka akan otomatis tersimpan. Maka penjualan ini dianggap lunas. Karena pembayaran otomatis diisi dengan total. Adapun kalau pembayaran ini 650.000, maka kembali 37.000 dan faktur ini sistem menganggap lunas. Adapun kalau pembayarannya kurang, maka sistem akan menganggap pembayaran itu sebagai DP. Maka dia statusnya yaitu piutang atau utang. Kalau di menu pembelian atau apa namanya itu penjualan ada piutang, utang piutang. 650, oke, saya enter dan enter. Kalau misalnya ada nah perhatikan, ini yang perlu diperhatikan. Nama customer yang kita pilih tadi dia kembali ke customer awal. Customer awal itu yang dibawa oleh sistem dengan kode Nagari NC 4109. Anda bisa pilih di sini. Adapun customer yang Anda daftarkan, Anda bisa pilih di sini. Seperti itu. Baik. Di sini juga new penjualan ini dapat dibuka berlipat ganda. Kalau misalnya ini sedang dipakai atau dalam antrian, Anda bisa membuka yang baru untuk melayani orang lain. Sekarang kita dapat melayani 2 orang sekaligus. Ya. Ini misalnya kita layani si Nan dengan harga 2 yang dia dapatkan. Kemudian ini misalnya kita layani SS dengan harga 1. Begitu. Jadi ini ada 2 orang yang kita dapat. Di sini kalau kita klik di sini, maka jendela itu akan menghilang jauh melayang. Kita bisa lihat fokus di bawah ini. Di sini ada SS, di sini ada Nan. Kita buka untuk Sinan. Nah, lanjutkan transaksi untuk Sinan. Nah, ini kita sedang menjual barang untuk Sinan. Nah, tadinya ada si S. Nah, si S juga bisa kita input barangnya gitu ya. Ini saya kira simple sekali. Nah, seperti itu.